Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Kawan-kawan semua, sebelum kita mulai, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga ya pada hari ini ya kita bisa bersama-sama berkumpul ya berdua untuk menjalankan podcast ini gitu. Kemudian juga salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau yang telah memberikan kita jalan dari masa-masa kegelapan hingga masa sekarang yang penuh terang benderang. Oke, baik. Sebelumnya nih, saya Muhammad Asirki selaku Menteri Kementerian Pergerakan Sosial dan saya di sini sebagai moderator, dan di samping saya ada Presma kita. Boleh Pres, perkenalan Pres. Assalamualaikum kawan-kawan semua, saya Umar Syakir. Oke. Pres Umar Syakir. Nah ini Pres Umar, sebelumnya kita santai-santai dulu sih. Kita tanya-tanya kabar dari mulai pagi ini hingga sekarang deh. Sekarang udah pukul 10 siang ya kawan. Gimana nih kabarnya hingga jam sekarang? Oke, baik. Sebelumnya, alhamdulillah teman-teman. Kalau misalnya pagi ini sendiri sudah cukup banyak. Dari tadi bangun tidur sampai sekarang cukup produktif juga. Karena kebetulan pagi ini sebenarnya ada jadwal kelas gitu. Dan alhamdulillah sudah saya hadiri juga itu perkuliahan pada pagi hari ini, dan sekarang alhamdulillah udah sampai di sini. Sebenarnya belum terlalu banyak juga sih kegiatan. Oke. Baik. Nah ini mungkin hal detail kecil yang mengenai kesibukan kita sebagai organisatoris juga. Namun di sisi lain kita kan juga sebagai mahasiswa mesti balance antara perihal akademik kita, pembelajaran kita di kelas dengan juga organisasi. Jadi ini ada kaitan juga dengan manajemen prioritas dan waktu ya Pres. Betul sekali. Oke. Mungkin kayaknya nggak usah berlama-lama kita basa-basi. Kita langsung aja nih ke poin pembahasan yang bakal kita bawa pada podcast kali ini. Nah, jadi gini Pres, pada kesempatan ini kita bakal ngebahas tipis-tipis ya, atau mungkin nanti kalau misalnya pembahasan lebih seru bakal berlanjut lebih komprehensif dan ya lebih seru, lebih mantap lah. Jadi tema utamanya adalah membahas tentang evaluasi kinerja 1 tahun kepengurusan Presiden Prabowo Subianto, gitu. Nah, gini, mungkin kita langsung ya ke pertanyaan atau sesi diskusi yang pertama lah. Boleh. Nah, menurut Pres sendiri nih, selama 1 tahun kepengurusan ini, apa saja sih yang menjadi persoalan-persoalan, atau bisa kita sebut juga apa yang menjadi daya tarik ataupun hal-hal yang menarik bagi audiens, dalam hal ini masyarakat Indonesia, kayak misalnya dinamika apa yang terjadi, ataupun misalnya kalau ada kenaikan apa ya bahasanya Pres ya, kinerja ya, mungkin ada kenaikan kinerja entah lebih bagus atau justru malah menurun gitu. Menurut Pres sendiri bagaimana nih selama satu tahun kepengurusan Presiden Prabowo? Oke, baik. Kalau misalnya memang dilihat ya, yang namanya kalau misalnya tadi dilihat dari tema sendiri kan, kita melihat evaluasi. Sebenarnya kemudian kenapa kita harus mengevaluasi gitu. Biasanya kalau misalnya evaluasi itu berarti memang ada hal yang kurang lah, kan? Yang kemudian menjadi evaluasi. Kalau misalnya memang ditanya apa saja bentuk hal-hal yang memang kemudian menjadi hal yang cukup menjadi sorotan gitu. Ketika 1 tahun kepemimpinan dari Prabowo Gibran ini sendiri sebenarnya cukup menarik gitu. Kita bisa lihat saja dari memang janji kampanye yang sudah dilontarkan ketika mereka kampanye gitu. Dan ya mungkin sudah menjadi hal yang umum juga gitu bagi orang-orang kalau misalnya kita membahas salah satunya adalah MBG. Oke. Karena memang itu hal yang kemudian menjadi primadona istilahnya. Ketika mereka melontarkan janji kampanye, dan salah satu yang paling terkenal tentunya adalah MBG. Kita bisa melihat bagaimana 1 tahun ke belakang ini MBG itu mulai
dikerjakan gitu ya, sudah mulai berjalan gitu, bahkan sudah banyak juga kasusnya gitu kan. Ya, betul. Jadi ya tentunya hal ini yang kemudian menjadi sorotan besar bagi eh, masyarakat Indonesia gitu. Entah itu dari bagaimana penerapannya, bagaimana perjalanannya gitu ya. Dan tentunya seperti yang sudah saya bilang tadi, sudah banyak juga kasusnya. Gitu. Pasti sudah banyak juga, mungkin kawan-kawan juga sudah tahu gitu, banyak anak-anak yang kemudian keracunan di mana-mana gitu. Lantas itu sebenarnya salah siapa sih gitu. Dan terus apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan gitu kan, kalau misalnya dari MBG itu sendiri. Ya banyak lah, mungkin kita akan bisa bahas nanti gitu kan. Dan juga kalau misalnya kembali ke pertanyaan yang tadi dilontarkan atau ditanyakan gitu ya. Tadi yang pertama mungkin ada MBG. Yang kedua mungkin kita bisa melihat bagaimana kinerja menteri-menteri di kabinet merah putih gitu. Ada yang memang bagus dan kemudian teman-teman juga sudah tahu gitu. Kalau misalnya memang ada menteri-menteri yang sudah kena reshuffle juga gitu. Iya. Nah, tentunya itu yang menjadi suatu hal yang kemudian menjadi sorotan juga gitu. Dinilai dari kinerja banyaknya menteri-menteri yang kemudian mungkin menurun sehingga kepercayaan masyarakat di Indonesia juga sama-sama menurun gitu. Dan banyak juga kemudian hukum-hukum ataupun aturan-aturan ataupun rancangan-rancangan gitu ya. Ketika 1 tahun kemarin banyak rancangan-rancangan undang-undang yang kemudian ingin disahkan tetapi tidak pro rakyat gitu. Sehingga banyak hal ataupun banyak masyarakat yang meminta untuk rancangan-rancangan undang-undang tersebut untuk tidak disahkan gitu. Mungkin masih banyak lagi gitu. Ya, benar sih kalau tadi Pres Umar berbicara tentang program-program yang memang unggulan lah, itu dijanjikan ketika kampanye-kampanye ya, terutama MBG itu. Memang ketika kita melihat 1 tahun ke belakang, ketika MBG itu mulai dilaksanakan, mulai berjalan, dan hingga hari ini bahkan ya masih ada kasus-kasus yang sering terjadi, entah itu keracunan atau misalnya beredar di media sosial bahwasanya ini dalam satu renteng MBG itu ternyata nggak sesuai gitu dengan harganya yang estimasi 10.000 ya Pres ya. 15.000 kalau 15.000. awal. Oh, iya. Pokoknya segitu dan ternyata kalau dihitung-hitung wah ini kurang dari 10.000 bahkan bisa disebut nggak layak gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya kita melihat dalam program-program yang lain, entah itu misalnya dalam hal kinerja para menteri, bahkan kemarin itu sempat viral juga di media sosial bahwasannya ini nama Menteri Keuangan kita Pak Purbaya ini lagi naik-naiknya nih. Nah, itu termasuk dalam penilaian sih ya Pres ya, kinerja Kabinet Merah Putih ini apakah nanti menghasilkan skor yang bagus ataupun enggak gitu. Nah, mungkin gini Pres, berdasarkan hasil survei ya dari beberapa lembaga survei ataupun lembaga-lembaga lainnya itu mengatakan bahwasannya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto itu menurun. Bahkan itu skornya itu lebih turun dibandingkan ketika 100 hari pertama Kabinet Merah Putih berjalan. Nah, itu menurut pandangan Pres Umar bagaimana? Tentunya kalau misalnya memang kita melihat gitu ya, jangka waktu antara 100 hari dengan kemudian 1 tahun tentunya cukup jauh gitu ya. Iya. Dan mungkin ketika 100 hari mereka masih dalam tahap banyaknya masa-masa percobaan gitu. Dan orang-orang juga mungkin masih melihat istilahnya masih baru lah, masih hangat gitu kan. Beradaptasi juga. Iya, masih beradaptasi juga. Sehingga ya orang-orang mungkin banyak melihat masih banyak hal. Tapi kemudian ketika kita sudah berpindah ke 1 tahun, gitu kan, dengan banyaknya janji-janji kampanye lah ataupun kemudian hal-hal yang kemudian dijanjikan kepada masyarakat, gitu. Mungkin masyarakat juga sudah melihat, udah 1 tahun nih, tapi ternyata dengan yang 100 hari saja mungkin berbeda jauh gitu, ataupun tidak ada perubahan yang signifikan. Sehingga mungkin di situ memang tingkat kredibilitas ataupun tingkat kepercayaan masyarakat pun menurun gitu. Kalau misalnya memang melihat dengan skala misal 100 hari dengan 1 tahun, mungkin ya di situ masyarakat melihat gitu. Ketika tidak ada perubahan yang
terlihat gitu ya, ataupun tidak ada program-program yang kemudian eh, menurut rakyat mungkin tidak terasa juga bagi rakyat gitu kan, ya mungkin wajar saja kalau misalnya memang masyarakat kemudian memberikan penilaian yang kurang dari ketika 100 hari kepemimpinan dari mereka gitu menurut saya. Ya, benar ya. Saya juga setuju ya perihal yang disampaikan Pres itu. Memang sebenarnya kalau misalnya kita membandingkan antara 100 hari dengan 1 tahun ya Pres ya, memang itu nggak sebanding, maksudnya nggak apple to apple gitu. Ya. Namun ketika masyarakat pun merasa bahwasannya, wah kalau dibandingkan dengan 100 hari yang kemarin dan dengan jangka waktu 1 tahun apa aja progresnya, kalau ini kan lumayan lama ya Pres ya, Tuh, bahkan ya. sudah 1/5 periode. Nah itu. Namun kalau masyarakat merasa wah ini kayaknya dari progresnya pun kurang kurang naik, bahkan beberapa kebijakan-kebijakan dari menteri-menteri itu dipandang malah merugikan gitu. Seperti contoh yang di perihal BBM, kemudian juga perihal tambang, dan sempat juga naik tuh isu tentang pertanian, bahkan juga pendidikan. Nah itu banyak masyarakat memandang bahwasannya loh kok ini malah menjadi semakin menurun gitu. Nah disitulah kita mulai bertanya-tanya nih, sebenarnya yang mereka lakukan sekarang tuh apakah sudah mereka kaji terlebih dahulu, atau mereka seakan makan gaji buta gitu, akan asal bergerak, asal wah ini urus ini segala macam tanpa ada pembahasan yang konkret gitu. Gimana menurut Pres sendiri? Ya, betul sekali. Bisa kita rasakan juga gitu ya. Beberapa kali sempat para menteri-menteri itu mengeluarkan statement-statement yang kemudian mungkin kita rasa tidak pro rakyat gitu ya. Jadi kontra kepada rakyat. Dan hal tersebut tentunya membuat rakyat geram gitu. Dan setelah seperti itu gitu, setelah mereka memberikan kebijakan-kebijakan yang ada gitu, dan juga mendapatkan judge dari rakyat gitu ya, mereka menarik hal tersebut gitu, seolah-olah memang hal tersebut belum matang seperti yang tadi dibilang. Nah, itu kan sebenarnya menjadi pertanyaan juga gitu, apakah koordinasi di dalam kementerian itu sendiri yang kurang kah, ataupun kemudian tanpa adanya kajian-kajian kah gitu. Dan sebenarnya ya banyak hal yang seperti itu gitu kan, dan kemudian lalu setelah itu ada pahlawan gitu kan kemarin seperti itu, skema-skemanya yang seperti itu gitu. Memang cukup menarik juga bisa kalau misalnya memang kita lihat-lihat gitu ya. Dan ya begitu gitu. Jadi hal begitulah yang kemudian banyak juga membuat kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Kabinet Merah Putih ini pun menurun gitu. Ketika mereka memberikan kebijakan, seolah-olah kementerian-kementerian yang ada ini ataupun kementerian yang kemarin memberikan kebijakan itu seolah-olah labil gitu. Padahal mereka itu sebuah lembaga resmi yang memang ada di negara untuk rakyatnya sendiri gitu. Oke, baik. Begitu ya kawan-kawan. Memang banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi selama 1 tahun kepengurusan Kabinet Merah Putih ini dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nah, namun jikalau tadi kita berbicara tentang mungkin hal-hal yang cenderung agak kurang gitu ya, maksudnya ini loh negatifnya, ini loh kekurangannya. Mungkin sekarang kita bisa berbicara tentang hal-hal yang positif gitu, Pres. Apa saja menurut Pres apa saja nih selama 1 tahun kepengurusan ini yang bisa kita nilai, bisa kita pandang, wah ini lumayan berprogres juga nih, walaupun ya tadi kan kita berbicara ada hal-hal yang menjadi kekurangan juga, ada hal yang mungkin progresnya menurun, buruk di beberapa sektor ya. Nah ini kita berbicara tentang apa saja hal-hal positif yang sudah terjadi selama 1 tahun kepengurusan, Pres. Entah itu dari kinerja beberapa menteri yang lain ataupun dari program-program unggulannya Pak Presiden Prabowo. Kalau misalnya berbicara tentang program apa saja yang kemudian bagus dari Kabinet Merah Putih sendiri, sebenarnya semua program yang mereka canangkan, mereka rencanakan itu semuanya bagus, seperti MBG ataupun program-program yang kemudian dijanjikan kemarin gitu. Tetapi yang salah ataupun yang kurang berkenan mungkin adalah bagaimana mereka mengeksekusi program-program tersebut gitu.
banyak yang kemudian mungkin eh, mereka mengeksekusi dengan cara yang kurang tepat ataupun kurang benar gitu kan. Nah, kita mengambil contoh kasus lagi mungkin MBG ya, aduh MBG terus gitu kan. Memang itu yang menjadi sorotan sekarang gitu ya. Kita bisa melihat sebenarnya program MBG sendiri ya bagus gitu. Tidak ada yang kemudian menyalahkan program MBG ini tidak baik gitu kan. Kan memberi makan ataupun memberikan makanan bergizi gratis gitu kepada anak-anak sekolah gitu kan. Ya itu hal yang baik juga, tidak ada hal buruknya. Tetapi kemudian yang menjadi sorotan kenapa banyak orang yang kemudian keracunan gitu kan di MBG itu sendiri. Kita bisa pasti orang-orang pun kemudian berpikir tentang opini juga yang tidak gitu kan. Tuh. Tapi ya kita bisa lihat juga apakah sistemnya kah yang buruk dari MBG ini, ataupun kemudian pelayanannya kah, ataupun memang ada sesuatu gitu di balik MBG itu sendiri gitu kan. Mungkin ya itu. Jadi menurut saya banyak hal ataupun banyak program yang memang sudah direncanakan oleh Kabinet Merah Putih ini bukannya tidak bagus, tentunya mereka bagus, tapi mungkin bagaimana pelaksanaannya, bagaimana aplikasiannya itu kurang tepat gitu caranya, sehingga mungkin banyak rakyat yang kemudian berpikir kalau misalnya hal tersebut tuh hal yang kurang gitu. Mungkin itu sih. Oke. Mungkin ini pertanyaan menuju akhir ya. Menurut Pres sendiri ya kan, setelah melihat 1 tahun kepengurusan Kabinet Merah Putih ya Pak Presiden Prabowo Subianto, ini ada beberapa lembaga survei juga yang menjabarkan rekomendasi-rekomendasi nih, kayak misalnya mereka menjabarkan ini bakal ada direkomendasikan bahwasannya nanti tolong diadakan reshuffle menteri yang berkinerja buruk gitu. Kemudian juga mengevaluasi program-program ya kayak tadi misalnya kan yang jadi sorotan MBG, entah itu secara operasionalnya seperti apa, apakah itu efektif, efisien dan lain sebagainya, itu dievaluasi. Kemudian juga ada pemangkasan nomenklatur kementerian, karena gini Pres, dari beberapa sumber yang saya dapat, yang saya baca, ada yang mengatakan juga bahwasannya Kabinet Merah Putih ini dipandang kabinet yang gemuk gitu. Jadi ada kementerian-kementerian yang sebenarnya tuh nggak terlalu diperlukan, namun seakan dipaksakan untuk ada gitu. Yang padahal ini bisa dimasukkan ke dalam suatu kementerian yang lain, seperti itu contoh. Nah, mungkin gitu, bagaimana pandangan Pres terkait rekomendasi-rekomendasi dari beberapa lembaga survei ini? Ya, tentunya menjadi pembahasan yang menarik juga gitu. Kalau misalnya kita berbicara tentang reshuffle dari kementerian gitu, ataupun pemangkasan kementerian ya istilahnya seperti itu, kita mengurangi jumlah kementerian. Menurut saya sendiri ya mungkin kemarin juga sempat gitu Kabinet Merah Putih sendiri melakukan reshuffle kan, tentunya kepada menteri-menteri yang memang cukup bermasalah sebelumnya gitu. Dan mungkin rakyat juga menuntut gitu kepada menteri-menteri yang kemudian memiliki kinerja yang kurang baik juga gitu kan, yang buruk lah bahkan gitu kan. Bagaimana kita bisa melihat gitu kan Menteri HAM gitu kan, hak asasi manusia itu yang kemudian ketika banyak kejadian HAM pelanggaran HAM, tetapi beliau diam saja gitu. Ketika memang banyak yang melakukan wawancara juga gitu kan, yang bahasa dia itu gitu, Bapak Natalius Pigai ini ngalor ngidul kemana saja gitu kan. Nah itu yang kemudian memang membuat mungkin ya rakyat itu menjadi berpikir kalau misalnya memang harus ada beberapa menteri ataupun menteri yang memang harus di reshuffle kembali gitu. Tentunya itu menurut saya hal yang bagus jika misalnya memang sekiranya hal tersebut diperlukan gitu. Dan tentunya ya bisa dilihat juga lah kinerja mereka bagaimana. Tetapi mungkin memang ada hal-hal entah ya mungkin di dalam kabinet itu sendiri yang membuat mereka sendiri masih dipertahankan. Itu juga yang menjadi pertanyaan kita gitu. Kenapa kemudian mereka masih dipertahankan gitu kan. Dan kalau misalnya memang berbicara tentang pemangkasan kementerian, ya kita bisa melihat kita
bisa kembali melihat gitu kan terkait urgensi ataupun ada banyaknya kementerian ini sendiri gitu kan. Tetapi jika misalnya memang melihat banyak kementerian yang seolah-olah dipaksakan, ya kenapa tidak juga gitu kan untuk melakukan pemangkasan. Eh, Ketika kemarin juga adanya efisiensi gitu kan, ya tentunya hal tersebut juga sangat terlihat dipaksakan juga gitu kan. Jadi ya itu memang menjadi evaluasi yang cukup berat juga gitu bagi kabinet merah putih ini. Tuh. Oke. Oke. Ini pertanyaan terakhir Pres. Ini kita sambil diskusi opini aja. Ya, boleh. Mungkin menurut Pres ya, eh, atas dinamika-dinamika yang tadi dipaparkan yang sudah terjadi selama 1 tahun kepengurusan ini, kira-kira Pres, menurut pandangan Pres sendiri ya, gimana sih kalau misalnya kita memandang ke depan, apakah ini bisa kita kira-kira bakal menjadi apa ya, bakal naik progresnya, atau justru jikalau masih tetap seperti ini dengan evaluasi-evaluasi yang ada yang mungkin stuck di tadi aja ya, seperti reshuffle kementerian ataupun pemangkasan, bahkan evaluasi-evaluasi program kerja, apakah ini di kemudian hari bakal meningkat secara signifikan atau justru stuck dan bahkan menurun gitu, gimana Pres? Baik, lihat dinamika yang ada, sebenarnya tentunya kita semua gitu ya, selaku rakyat Indonesia, rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia selalu berharap yang terbaik gitu. Eh, dengan adanya yang mungkin eh, perubahan ataupun ya itu tadi evaluasi gitu kan. Pun ya kita sering juga gitu menyampaikan aspirasi-aspirasi gitu kan, entah itu dengan melakukan aksi demonstrasi gitu kan di jalanan gitu. Kita menyampaikan aspirasi kita. Tentunya hal tersebut juga dilakukan untuk kemudian kita berharap bahwa adanya respon gitu. Dan kemudian mereka menerima tuntutan kita dan mengevaluasi gitu kabinet mereka. Gitu. Tentunya itu yang menjadi harapan kita gitu. Kita juga semua juga kemudian nggak mau kalau misalnya negara kita kemudian hancur begitu saja begitu dengan adanya hal-hal yang seperti ini gitu. Tapi ya kalau misalnya melihat bagaimana kedepannya, jika misalnya memang kementerian ataupun kabinet merah putih ini tidak melakukan evaluasi-evaluasi gitu ataupun perubahan-perubahan yang memang dibutuhkan sekarang gitu ya, mungkin sudah banyak beredar juga gitu tuntutan-tuntutan ataupun yang hal-hal yang kemudian diminta oleh rakyat untuk segera dilakukan oleh kabinet gitu kan. Nah, jika misalnya memang mereka ternyata belum juga melaksanakan hal tersebut ataupun tidak kemudian menyegerakan untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan rakyat, ya kita mungkin bisa saja stagnan gitu ataupun bahkan menurun gitu. Dan tentunya menurut saya jika misalnya memang kabinet kita ataupun negara kita ingin kemudian maju, ya mungkin bisa melihat juga gitu bisa mengevaluasi kabinet itu sendiri gitu dari mereka gitu kan. Nah, kita juga sudah ya tentunya kita sudah banyak hal yang dilontarkan ya, kalau misalnya memang ternyata masih belum saja mengevaluasi gitu ataupun masih belum saja memperbaiki diri lah istilahnya gitu ya, ya tentunya kita juga selaku rakyat Indonesia ataupun selaku mahasiswa tidak akan capek untuk kemudian mengingatkan gitu. Itu ya. Oke, ya. Kawan-kawan sekalian, ya gitulah kurang lebih ya pembahasan terkait bagaimana evaluasi kinerja 1 tahun masa kepengurusannya Pak Presiden Prabowo ya Pres. Ya banyak dinamika-dinamika yang terjadi, banyak juga dari khususnya kita ya selaku mahasiswa yang menjadi tuntutan-tuntutan kepada kabinet merah putih ini, dan hingga hari ini ya nyatanya masih banyak kebijakan-kebijakan ataupun bahkan tuntutan kita yang belum direalisasikan gitu. Nah, mungkin kalau misalnya Ana bisa berpendapat ya, saya bisa berpendapat bahwasanya ya memang kita ini sebagai mahasiswa kita ya memang orang kecil ya bahasanya ya. Dan jika dibandingkan dengan orang-orang yang berpendidikan tinggi yang bahkan bisa dibilang udah berlalu lalang di dunia yang lebih luas gitu kan, mereka harapannya bisa punya pandangan yang lebih luas juga. Misal kita punya tuntutan demikian, namun mereka yang punya pandangan lebih luas berpandangan bahwasanya oh tuntutan ini memang secara logika sederhana masuk ya gitu kan.
Namun secara logika yang yang meluas itu, ini perlu pertimbangan yang sangat matang. Entah itu bisa menyenggol kebijakan A, B, C atau semacamnya. Nah, itu harapannya tuntutan-tuntutan yang misalnya kita bawakan itu direspon ya, Pres ya. Betul. Nah, nggak semerta-merta cuma diterima dan Menjadi inventarisasi. itu dia. Gitu. Nah, seringkali kan begitu. Nah, itu sejujurnya, Pres, kalau dari saya pribadi memberikan kesan bahwasannya para mereka ini eh, berkesan abai gitu, acuh dengan Betul. tuntutan-tuntutan kita, atau justru kalau lebih parahnya mereka pun nggak paham gitu dengan apa sih maksud dengan tuntutan ini gitu, atau mereka nggak mengkaji ulang apa yang menjadi tuntutan kita. Nah, itu harapan dari kita ya, terutama mahasiswa, segala tuntutan yang sudah kita ajukan, bahkan sudah kita bikin kajian-kajiannya, Pres, itu bisa direspon dengan respon yang baik juga gitu. Nah, itu merupakan harapan besar juga dari kita, dan ini pun menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwasanya kita pengen negara kita berjalan lebih baik, meningkat lebih baik, lebih pesat, signifikan, dan yang insya Allah ya di kemudian hari kita pun sama-sama sejahtera gitu, Pres. Ya. Nah, ya kita bisa melihat juga hal tersebut gitu ya. Ketika kita melihat hal tersebut cukup terbukti gitu. Mengapa kemudian mereka tidak menerima kajian-kajian kita ataupun tidak mendengarkan teriakan-teriakan rakyat di jalanan maupun di media massa begitu ya. Ketika kita melakukan atau kalau melaksanakan aksi demonstrasi kah, ataupun menyampaikan di media seperti sosial media gitu kan, entah itu di Instagram, TikTok, Twitter dan lain-lain gitu ya, kita bisa melihat hal tersebut. Kenapa kita bisa menarik kesimpulan bahwa itu tidak didengarkan adalah ketika presiden kita gitu ya, Pak Prabowo Subianto melakukan speech gitu ya, beliau mengatakan hal-hal yang baik-baik saja gitu, seolah-olah ya tidak terjadi apa-apa di negaranya gitu kan. Berarti memang ada hal yang tidak disampaikan di situ kepada Presiden Prabowo itu sendiri gitu ya. Mungkin kita tidak tahu, tetapi ya itu tadi yang menjadi harapan, tentunya kita bisa didengar, dan juga tentunya ada suatu langkah konkret yang mereka lakukan untuk kemudian membenahi hal-hal yang terjadi saat ini. Ya mungkin terakhir ya, Pres, ini sebagai closing statement juga dari Pres, tolong dipaparkan nih, Pres, menurut pandangan Pres ataupun data-data ataupun sumber yang Pres dapat hingga hari ini, harapan-harapan ataupun evaluasi untuk Kabinet Merah Putih, khususnya Pak Presiden Prabowo, supaya negara kita ini menjadi maju secara lebih pesat gitu, signifikan. Siap, Pres. Ya, baik. Sebenarnya kembali lagi ke yang tadi ya, seluruh harapan baik, seluruh harapan yang kita inginkan tentunya hal-hal yang baik gitu yang terjadi di negeri kita sendiri gitu ya. Bahwa seluruhnya tentunya negeri ini tuh kepemilikan bersama gitu. Kita juga mengkritisi pemerintah bukan karena kita benci, tetapi karena kita sayang gitu. Ketika negara kita diatur sedemikian rupa oleh mereka yang memiliki kuasa, tentunya hal tersebut menjadi sebuah amarah. Ya ibarat ketika kita memiliki suatu barang dan dirusak oleh orang lain gitu kan, kita tentunya hal tersebut membuat kita marah gitu. Dan ya karena kita sayang kepada barang tersebut, ya karena kita sayang juga kepada negara kita, tentunya hal tersebut tidak bisa kita biarkan gitu. Jadi tolong itu, kepada harapannya memang ketika kita menyampaikan aspirasi, ketika kita menyampaikan entah itu tuntutan ataupun hal apapun saja, ya memang meskipun mereka menerima hal tersebut gitu kan, tolong gitu dilaksanakan gitu, tolong didengarkan gitu ya, ataupun tolong dibaca lah kajian-kajian yang banyak gitu kan, dan hal tersebut tolong dijadikan juga sebagai evaluasi gitu. Jadi ya kami pun hadir di jalanan gitu kan sebagai mahasiswa, bukan untuk kemudian hanya ingin ricuh saja gitu, tetapi hal tersebutlah yang kemudian menjadi aksi nyata dari kami untuk bisa menyampaikan aspirasi kami. Karena ya kami juga banyak lah, bukan hanya kami yang kemudian menyampaikan aspirasi-aspirasi melalui media, tapi apakah mereka dengar? Tentu saja kecil kemungkinan untuk mereka dengar ataupun kemudian mereka baca ataupun kemudian mereka respon lah, sebenarnya seperti itu.
karena feedback yang kami terima ya kurang juga gitu kami rasa gitu, sehingga ya harapannya memang bisa lebih diperhatikan lagi gitu dengan apa-apa yang memang disampaikan oleh rakyatnya itu sendiri untuk negara kita gitu. Oke, baik. Terima kasih Pres Sumar. Begitu ya kawan-kawan. Setelah ini bisa kawan-kawan ramaikan juga, bisa kawan-kawan jadikan ladang diskusi ya perihal apa saja sih evaluasi 1 tahun masa kepengurusan Pak Presiden Prabowo Subianto gitu. Jadi bebas bisa kita sampaikan, entah kita buka diskusi lagi setelah ini, entah itu diskusi terbuka ataupun antara personal, entah kita nanti isi warung-warung kopi di sekitar kita ataupun bahkan di kampus kita, jangan jauh-jauh dengan diskusi-diskusi mengenai dunia pemerintahan yang ada di negara kita gitu kawan-kawan. Ya, seperti kata pepatah, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, dan kita sebagai rakyat Indonesia ingin dihargai, ingin merasa ada di negara kita sendiri. Oke. Terakhir Pres, ini kita berikan salam andalan mahasiswa. Oke. Salam cinta, salam juang. Atas nama cinta kita berjuang. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan Indonesia, dan yang terakhir untuk alma mater untuk kita alma tercinta. mater kita tercinta. Hidup Hijau Toska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.